Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan coba buat aplikasi sederhana ya. Jadi nanti kita akan menggunakan kelas. Kelas ini akan kita buat dia sebagai tipe data baru. Nanti aplikasinya jadi seperti ini. Ya, misalnya nanti di input nama barangnya, misalnya buku. Jumlah barangnya kita beli 2. Harganya misalnya 1000. Nanti kita tanya nih mau input lagi. Kalau mau input lagi dia pilih ya, dia input lagi misalnya pensil, jumlah barangnya 10, harganya misalnya 500. Oke, kalau dia tidak mau input lagi, dia tekan enter, kemudian dia masukkan pembayaran. Misalnya pembayarannya 10.000 atau seperti ini. Maka akan muncul detail transaksinya, buku, total bayarnya, jumlah dikali harga, dapatnya 2000, kemudian untuk pensil 10 kali 500 dapatnya 5000, 2000 ditambah 5000 berarti 7000 total belanjanya. Pembayarannya 10.000, kembaliannya 3000. Oke, kita akan buat aplikasi seperti ini menggunakan C# ya, menggunakan C#. Oke, saya langsung saja. Saya udah buat project di sini, nama projectnya konsol app penjualan. Oke, yang pertama kali, nah di sini kita akan membuat sebuah kelas. Jadi sebuah kelas itu bisa juga kita anggap dia sebagai tipe data baru, ya, tipe data baru. Kalau yang biasa kita kenal tipe data primitif itu kan ada integer misalnya int, misalnya jumlah sama dengan 10. Udah, jumlah ini tidak bisa ditambah atribut lain ya. Dia cuma bisa ditambah nilai 10 saja. Bahkan dia tidak bisa diubah menjadi string ya. Tidak bisa kita datanya misalnya seperti ini, tidak bisa. Nah, tapi dengan menggunakan kelas, kita bisa membuat tipe data baru yang nantinya tipe data itu memiliki banyak properti atau atribut. Oke, saya langsung saja. Kita akan buat kelas, add class. Nama kelasnya adalah kelas barang. Ini. Ingat aturannya ya, aturan pembuatan kelas, B-nya huruf besar. Kemudian sebenarnya ada banyak cara di sini untuk membuat atributnya. Kita pakai cara yang biasa saja. Yang pertama, public string nama, kemudian public string jumlah. Ya, karena barang itu pasti punya nama, punya jumlah, kemudian dia punya, sorry bukan string, int saja saya gunakan di sini, harga seperti ini. Nah, kemudian saya akan buat constructor ya. Jadi constructor ini kita akan menggunakan properti ya, properti get set ya. Jadi nanti saya langsung cobain saja nih supaya nanti gambar bagaimana. Oke, saya buat di sini get set. Kemudian sama di sini juga get set itu maksudnya nanti datanya bisa di get, bisa didapatkan dan bisa di set atau bisa diatur seperti itu. Oke. Kemudian ini juga sama get set. Oke, seperti ini. Ya, sekarang kita udah punya kelas barang, di mana kelas barang ini kita anggap saja tipe data. Kita punya tipe data barang. Nanti dia punya atribut atau punya properti nama, jumlah, dan harga. Itu. Nah, kemudian kita akan buat tampilan programnya dulu. Oke. Yang pertama kita buat di sini console.writeLine. Kita buat tampilannya dulu ya. Tampilannya misalnya aplikasi penjualan seperti ini. Oke. Kemudian saya akan buat variabel tipenya boolean untuk input data sama dengan true. Kemudian kita buat perulangan while input data, maksudnya selama input data itu bernilai true, maka tampilkan console.write saja nama barang. Kemudian di bawahnya kita buat variabel string nama sama dengan console.read line, sorry lupa saya. Oke, seperti ini.
copy. Setelah nama itu kita input misalnya jumlah, variabelnya kita ganti jadi jumlah, lalu satu lagi ada harga. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah punya 3 inputan ya, 3 inputan, ada nama, jumlah, dan harga ya, dan harga. Nah, inputan ini akan kita masukkan dia ke data barang ya. Jadi misalnya seperti ini, barang, kita buat tipe datanya barang, kemudian nama objeknya barang sama dengan new barang. Oke. Karena kita menggunakan properti getSet yang ini tadi, maka untuk memberikan nilainya kita bisa lakukan seperti ini. Nama sama dengan nama, kemudian koma, jumlah sama dengan jumlah, kemudian koma, harga sama dengan harga. Oke, udah selesai. Oh sebentar, saya lupa, ini titik koma. Oke, nah ini ada sedikit masalah. Masalahnya adalah jumlah ini kan didapat dari variabel string ini. Sementara di dalam barang jumlah itu tipe datanya adalah int ya, integer. Maka harus kita konversi dulu di sini. Jadi saya konversi menggunakan int parse jumlah seperti ini. Ini juga sama, int titik parse harga. Oke. Nah, kemudian kita buat if jika sebelum buat if tuh kita tanya dulu kan dia mau lanjut input atau tidak. Jadi console titik write line, apakah mau input lagi yn ya, maksudnya jawabannya ya atau tidak ya. Kemudian langsung saya buat if saja, console titik read line sama dengan n. Oke, kemudian kalau dia pilih n itu berarti kan dia tidak mau input lagi, berarti input datanya kita set jadi false. Kemudian jangan lupa di luar while-nya kita kasih console titik read key seperti ini ya. Oke, jadi sekarang kita sudah punya tipe data baru, yaitu namanya adalah barang ya. Tipe data ini bisa kita kasih nilai propertinya, antara lain dia punya nama, punya jumlah, punya harga. Nah, berbeda dengan int tadi, kayak integer ya. Kalau integer itu kan tipe datanya hanya bisa diisi satu nilai saja. Dan nilai itu tidak bisa diapa-apakan. Ya, nah itu tadi. Ini biasanya disebut juga dengan istilah membuat model ya, membuat model barang. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini jadi kelas barang itu dibuat untuk tujuan menyimpan atribut-atribut dari barang. Itu saja. Ya, jadi prinsipnya itu adalah kelas itu dibuat dengan satu tujuan. Oke, kita lanjut berikutnya. Berikutnya kita akan buat kelas namanya penjualan. Nah, kelas penjualan inilah nanti yang akan menghitung jumlah barang yang diinput. Ya, oke, saya langsung saja. Bisa klik kanan di sini, kemudian add class. Kita buat nama kelasnya adalah penjualan. Oke. Nah, kelas penjualan ini dia punya misalnya public integer pembayaran. Ada nilai defaultnya 0. Kemudian public list barang sama list barang sama dengan new list barang. Seperti ini. Oke, kita ada punya dua. Kemudian saya akan buat satu method void ya, method void public void namanya add barang. Ada parameter barang, kemudian barang. Oke, seperti ini. Isinya adalah list barang titik add barang. Oke, ini sudah selesai. Jadi kita punya kelas penjualan.
Kelas penjualan ini di sini terdapat array list ya. Array list ini nanti akan menyimpan data tipenya barang. Ya, array itu kan dia bisa menyimpan banyak data ya, bisa menyimpan banyak data. Nah, di program CS kita, oke, sebelum while di sini saya akan definisikan dulu kelas penjualan kita sama dengan new penjualan. Seperti ini. Nah, kemudian di sini penjualan titik add barang. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau kita baca programnya, misalnya programnya dijalanin, maka namanya misalnya diisi nih pensil, jumlahnya misalnya 10, harganya misalnya 1000. Berarti kita sudah punya barang itu namanya pensil, jumlahnya 10, harganya 1000. Nah, barang ini kemudian akan kita simpan dia di dalam add barang di kelas penjualan. Ya, di kelas penjualan kita lihat add barang ini akan menyimpan data produk barang ini ke dalam variabel list. Ya, jadi nanti dia nampung nih, kalau ada lagi ditampung. Jadi bisa lebih dari satu. Oke, berikutnya kita akan membuat pembayaran misalnya. Kita buat nih public void add pembayaran int pembayaran. Seperti ini. Sama dis titik pembayaran sama dengan pembayaran. Ini maksudnya kan gini ya, dis titik pembayaran berarti kan dia merujuk kepada properti yang ada di sini. Oke. Kemudian pembayaran berarti yang ada di parameter add pembayaran. Oke. Kemudian kita akan buat satu lagi method void lagi, public void, namanya misalnya show transaksi misalnya seperti ini. Nah, fungsi dari metode ini adalah nanti akan menampilkan detail dari transaksinya. Ya, akan menampilkan detail dari transaksinya. Oke, kita ketik dulu console titik writeLine. Kita buat seperti ini. Misalnya detail transaksi. Oke. Kemudian kita buat nih int total total apa ya, total belanja ya mungkin ya, total belanja. Oke, 0. Nah, kemudian perhatikan tadi kan data barang itu akan dimasukkan ke dalam variabel array namanya list barang. Nah, variabel array list barang ini nanti akan kita buat perulangan karena kan datanya kan bisa lebih dari satu. Nah, kita buat perulangan menggunakan perintah for each. Hasil dari perulangannya berupa objek barang in list barang seperti ini. Nah, nanti kita hitung nih totalnya nih. Misalnya int ada total harga ya, int total harga sama dengan barang titik jumlah dikali barang titik harga. Oke. Kemudian kita buat tampilannya console.writeLine nama barang plus barang titik nama. Oke, kemudian saya copy saja jumlah berarti barang titik jumlah. Oke, saya copy lagi harga ya, harga barang titik harga. Oops, sorry, ini saya geser dulu biar kelihatan. Oke, kemudian berikutnya total harga ya, sama kita paste total harga itu kan jumlah barang dikali harga barang ya, total harga. Berarti di sini kita buat kan sudah kita buat di atas nih ya, berarti total harga seperti ini. Oke, kemudian kita buat pembatas titik writeLine seperti ini. Oke, kemudian nah kita akan menghitung total semuanya, total belanja. Total belanja itu misalnya barangnya ada 2, berarti ada 2 kali perulangan, maka total harganya kan nanti kan harus ditambah perulangan pertama dengan perulangan kedua. Berarti di sini kita buat di sini total belanja sama dengan
total belanja ditambah total harga. Oke. Misalnya dia belanja 2 buku dan pena. Buku misalnya total harganya adalah 10.000. Berarti total belanja sama dengan 0, kan nilai total belanja ini pertama kali 0 ya. Ditambah dengan total harga 10.000. Berarti kan sekarang 0 ditambah 10.000 hasilnya adalah 10.000. Disimpan di variabel total belanja. Perulangan berikutnya, oke, misalnya dia beli lagi, misalnya topi. Topi dia beli 1. Jadi misalnya harganya 20.000. Nah, barang 1 dikali 20.000 berarti total harganya sekarang 20.000. Total belanja yang tadinya 10.000 sekarang ditambah dengan 20.000. Akhirnya 30.000. Oke. Cara seperti ini sebenarnya bisa disingkat ya cara penulisannya misalnya seperti ini ya. Plus sama dengan total harga. Kalau saya tidak salah bisa ya harusnya seperti ini. Oke. Ini sama nih dengan cara yang pertama tadi. Ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita tampil ini. Kita tampilkan konsol titik write line total belanja plus berarti total belanja. Oke, kemudian konsol titik write line Oke, pembayaran. Nah, pembayaran plus dis titik pembayaran. Oke, kemudian konsol titik kita akan mau ngitung kembalian nih, berarti kita buat variabel namanya kembalian sama dengan kembalian itu pembayaran dikurang dengan total belanja. Baru kita tampilin konsol titik write line kembalian kembalian. Oke, udah selesai. Kita buat lagi satu lagi untuk tampilan saja ya. Terima kasih. Oke, ini udah selesai nih programnya kita buat nih. Oke, kita coba aja dulu. Ya, kita coba dulu. Oke, F5. Oke, ini udah muncul. Nama barangnya saya masukkan misalnya pena. Jumlahnya saya beli 10, harganya misalnya 2000. Oke, ditanya nih, apakah mau input lagi? Saya pilih ya. Masukkan lagi nama barangnya pensil. Jumlah barangnya misalnya 5, harganya misalnya 1000. Oke, ditanya mau input lagi atau tidak? Saya pilih no. Oke, enter. Oke. Tapi kan belum tampil ya. Belum tampil. Kok belum tampil? Karena memang metode show transaksi kan belum kita panggil. Ya, harusnya kita panggil pada saat orang itu memilih N. Sini harusnya nih. Oke, penjualan titik show transaksi. Seperti ini. Oke, kita ulang lagi. Nama barangnya buku, jumlahnya 10, harganya 10.000. Kemudian input lagi, nama barangnya pensil, jumlahnya 1, harganya 1000. Saya pilih N, saya enter. Oke, langsung muncul nih detail transaksinya. Nah, detail transaksinya ini harganya jadi 100.000, kemudian total harganya jadi ini jadi 1000, total belanjanya 100.000, pembayarannya 0. Nah, ini pembayaran belum. Oke, pembayarannya ini kan harusnya kan di input ya, harusnya di input. Pembayaran itu di input pada saat ini juga, pada saat orang itu tidak memilih Y ya. Oke, boleh diketik konsol titik write pembayaran. Oke, kemudian konsol, saya buat variabel dulu int pembayaran, gini aja. Boleh saja bayar sama dengan konsol titik read line, kemudian baru penjualan titik add pembayaran. Nah, ini ada error nih.
Kenapa dia error? Karena readline itu mengembalikan tipe datanya string, ya tidak bisa int. Oke, nah di sini baru kita convert dia menjadi int parse bayar. Oke, ini udah selesai. Oh, kurang kurungnya ya. Oke, udah selesai nih. Oke, saya jalankan lagi programnya. Barangnya buku, jumlah barangnya 10, harganya 10.000. Kemudian saya input lagi nama barangnya pena, jumlahnya 1, harganya 500. Saya pilih 0. Dia tanya pembayaran, pembayarannya misalnya 50.000. Oke, ini muncul nih. Ya, kembaliannya adalah 50.500. Oh, minus ya, sorry. Minus. Nah, ini kita bisa saja buat if ya. Misalnya jika pembayaran lebih kecil daripada total belanja, maka muncul lagi nih pembayarannya atau muncul pesan pembayaran tidak benar ya. Itu bisa saja nanti kita improve. Oke, yang ingin dicapai dari latihan ini adalah yang pertama kelas ya. Kelas itu bisa saja kita anggap dia sebagai sebuah tipe data baru. Ya, sebuah tipe data baru di mana tipe data baru ini nanti dia bisa memiliki banyak properti atau atribut. Ya, misalnya seperti ini. Barang nanti ada nama, ada jumlah, ada harga. Ini saya set propertinya. Ya, propertinya ada properti get setnya. Nah, kemudian kelas itu dibuat untuk satu tujuan. Untuk satu tujuan itu ini tadi. Tujuan dibuat kelas barang itu hanya untuk mendefinisikan properti dari barang tersebut. Sementara untuk ngitung-ngitung total harga dan sebagainya itu bukan tugas dari kelas barang, itu tugas dari kelas penjualan. Nah, kelas penjualan dia akan menampung data barang yang dijual menggunakan variabel list barang. Nanti kemudian dia juga menampung pembayaran, baru nanti transaksinya dibuat dalam bentuk tampilan seperti ini. Oke, ini sederhana ya, masih banyak lagi yang bisa dimodif-modif dari kelas ini. Oke, silakan dikerjakan. Kemudian sekalian hitung-hitung belajar latihan ngetiknya supaya ngetiknya lebih baik. Nanti kita akan upload lagi video-video latihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.